Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fatika Nur Aini dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melaksanakan PPL gelombang 2 tahun 2021 secara mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan. Lokasi usaha tempat praktik pengalaman lapangan saya kali ini berada di Desa Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Usaha yang saya pilih untuk tempat praktik pengalaman lapangan saya kali ini adalah kerajinan bambu Tulungagung yang dimiliki oleh Diah Apriani. Usaha ini berfokus pada pembuatan produk-produk dari kerajinan anyaman bambu, khususnya besek. Berikut adalah wawancara dengan pemilik usaha kerajinan bambu Tulungagung. Ini berdiri pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2021. Nah, latar belakang berdirinya usaha ini adalah sewaktu saya KKN. Nah, saya dulu KKN di Desa Sumberingin. Nah, saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada saat saya KKN itu ketika ada acara itu kebanyakan anak-anaknya itu diproduksi dengan kotak besek. Nah, beseknya itu bervarian macam, ada yang dihias, ada yang diwarna. Nah, ketika itu saya terinspirasi kerja apa ya, maksudnya kita kan kuliahnya karena pandemi COVID ini daring, jadinya berpikir waktu luang kita bikin apa. Akhirnya kebetulan di sekitar kota itu kebanyakan masyarakatnya itu membuat kerajinan dari anyaman bambu, khususnya besek. Nah, pada waktu itu saya mencoba bertanya, kalau saya Besek yang dihasilkan oleh kerajinan bambu Tulungagung ini terdiri dari berbagai macam ukuran, bentuk, dan hiasan, tergantung pesanan konsumen. Jadi konsumen dapat request bagaimana bentuk, ukuran, dan hiasan yang diinginkan. Saat ini besek sangat digandrungi oleh masyarakat luas, karena besek yang dahulu hanya digunakan sebagai tempat bumbu atau wadah bumbu di dapur, sekarang banyak difungsikan oleh masyarakat sebagai kotak hampers box, gift box, bahkan juga ada kotak seserahan. Yuk kita intip proses produksi besek pada kerajinan bambu Tulungagung. Proses yang pertama yang dilakukan adalah persiapan dan pemilihan bahan baku. Bahan baku yang digunakan adalah bambu yang tidak terlalu tua. Gunanya agar saat proses penganyaman, bambu tidak kaku sehingga mudah untuk dibentuk. Proses selanjutnya adalah pemotongan bambu. Bambu dipotong disesuaikan dengan panjang ruas bambu. Setelah dipotong menjadi dua, bambu dibelah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Dari bagian-bagian yang kecil tadi, kemudian bambu diirat. Diirat adalah proses perautan bambu menjadi lembaran-lembaran yang digunakan sebagai bahan untuk anyaman.
supaya tidak basah dan tidak lepek saat akan dianyam nanti. Setelah sekitar 1 hari dijemur, kemudian bambu dipisahkan atau disobeki menjadi bagian-bagian yang telah kecil tadi untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan anyaman. Proses selanjutnya adalah proses penganyaman. Helai iratan diletakkan secara berjajar vertikal, kemudian dirapikan. Kemudian sematkan iratan secara horizontal pada jajaran iratan vertikal tadi. Kemudian lakukan proses menganyam ini hingga membentuk pola dasar. Setelah pola dasar terbentuk, proses selanjutnya adalah proses membentuk pola badan. Pola badan ini akan dibentuk sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan oleh konsumen. Proses pembuatan pola badan ini biasanya disebut sebagai perujitan. Jika dirasa pola badan ini cukup, maka proses selanjutnya adalah proses pengujian agar anyaman kuat dan tidak mudah lepas. Agar anyaman besek ini terlihat lebih rapi, sisa iratan bambu yang terdapat di pinggir-pinggir besek bisa dipotong. Pemotongan ini bisa dilakukan dengan menggunakan pisau atau dengan menggunakan gunting. Pada kerajinan bambu Tulungagung ini, seluruh proses produksinya dilakukan oleh kedua orang tua pemilik. Pemilik biasanya hanya memasarkan dan menghias besek-besek yang telah diproduksi kedua orang tuanya. Setelah merapikan besek dengan menggunakan gunting dan pisau, proses selanjutnya adalah proses blongot. Proses blongot ini adalah proses menghilangkan serabut-serabut bambu yang masih terdapat di besek agar besek terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Proses ini biasanya dilakukan dengan memanasi besek di atas kompor atau di atas lilin. Berikut ini adalah contoh besek yang diproduksi oleh kerajinan bambu Tulungagung. Besek yang diproduksi oleh kerajinan bambu Tulungagung mulai dari ukuran 10 cm hingga 25 cm. Ada yang berbentuk persegi dan juga ada yang berbentuk persegi panjang. Harga besek pada kerajinan bambu Tulungagung ini mulai dari 1.000 hingga Rp5.000, disesuaikan dengan bentuk, ukuran, dan hiasan yang diinginkan oleh konsumen. Setelah proses produksi selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah proses packing dan hias besek. Pinggiran besek dilipati gunanya agar memudahkan dalam proses packing dan lebih ringkas dalam pengemasannya. Untuk besek yang tanpa hiasan atau original biasanya setelah produksi langsung dilakukan proses packing atau pengemasan. Proses packing untuk pesanan dalam jumlah besar biasanya dimasukkan di dalam karung, sedangkan untuk pesanan yang hanya berjumlah kecil biasanya ditali rafia saja. Untuk besek cantik atau besek hias, biasanya hiasannya disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi konsumen bisa request bagaimana hiasan yang akan diletakkan pada besek. Namun kebanyakan permintaan pada kerajinan bambu Tulungagung hanya sederhana saja. Contohnya pada video berikut ini. Sebelum dihias, besek akan
dirapikan terlebih dahulu agar terlihat lebih cantik. Biasanya besek hias ini digunakan pada acara-acara tertentu. Misalnya, biasanya digunakan sebagai pengganti kotak nasi catering atau kotak snack box pada acara-acara pengajian dan sebagainya. Untuk besek yang persegi panjang hias itu biasanya digunakan sebagai kotak souvenir pernikahan. Ini adalah contoh besek hias yang biasanya digunakan sebagai pengganti kotak nasi catering atau kotak snack box. Proses produksi besek pada kerajinan bambu Tulungagung ini dilakukan setiap hari, sehingga konsumen tidak perlu khawatir untuk melakukan pemesanan. Pemesanan bisa dilakukan melalui Instagram atau media sosial dari kerajinan bambu Tulungagung. Selain melakukan observasi pada proses produksi kerajinan bambu Tulungagung, saya juga melakukan observasi pada pengembangan usaha kerajinan bambu Tulungagung. Usaha ini masih harus melakukan peningkatan pengembangan usahanya, misalnya dengan menambah macam hiasan pada besek hias. Selain itu, proses promosi juga harus ditingkatkan. Pemilik juga harus menambah channel atau perantara agar produknya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pemilik juga harus mulai membranding usahanya dengan mulai menambah label pada setiap produknya. Sekian video praktik pengalaman lapangan saya kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.